Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Tata Aliza. Di video kali ini saya akan share seputar keripik usus lagi nih. Ikutin terus videonya ya. Untuk langkah pertama, saya akan menghaluskan bumbunya terlebih dahulu. Ada bawang putih, ada kunyit. Ini bisa juga diganti dengan kunyit bubuk ya. Ada ketumbar bubuk. Saya menggunakan 1 sendok makan. Kemudian ada garam, saya menggunakan 1 sendok makan juga. Lalu saya tambahkan daun jeruk, ini opsional ya. Daun jeruk ini selain buat penyedap, bisa juga untuk mengurangi bau amis pada usus. Kemudian saya tambahkan 1 sachet kaldu bubuk atau penyedap rasa. Kemudian saya tambahkan sedikit air supaya lebih mudah untuk menghaluskan bumbunya. Untuk ususnya saya menggunakan usus ayam seberat 5 kg. Kak, ini ususnya direbus dulu atau enggak ya? Jadi saya belinya udah rebusan seperti ini ya, tidak perlu direbus ulang. Kemudian saya campurkan bumbu dan juga ususnya. Lalu tambahkan juga sisa airnya. Untuk airnya tadi saya menggunakan 1 liter ya teman-teman. Aduk-aduk lalu marinasi atau rendam sekitar 15 menit. Kemudian saya akan menyiapkan tepung keringnya. Untuk tepungnya saya menggunakan 2 kg tepung terigu. Kak, tepung terigunya pakai yang apa nih? Saya pakai tepung terigu protein tinggi ya. Kemudian saya juga menambahkan tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya seberat 500 gram ya, untuk mereknya bebas. Kemudian ada juga tepung beras. Untuk tepung berasnya saya menggunakan 500 gram juga. Kemudian saya tambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa. Untuk rasanya bebas ya, saya menggunakan yang rasa sapi. Kemudian saya menambahkan baking soda atau soda kue sebagai perenyahnya ya. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbu dan tepungnya tercampur merata. Jika kita mengaduknya menggunakan tangan, pastikan tangan bersih dan juga kering ya. Untuk hasil yang lebih sempurna bisa juga diayak. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Like, comment, dan share ke media sosial teman-teman agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat ya. Terima kasih. Jika tepung dan juga bumbunya sudah tercampur merata, selanjutnya saya akan memeras ususnya. Untuk mendapatkan keripik usus yang tipis tepungnya dan lebih berasa ususnya, itu kita peras sampai benar-benar kering ya. Dan jika ingin tepungnya sedikit lebih tebal, itu kita perasnya tidak usah terlalu kering. Kemudian campurkan usus dan tepung. Di tahap ini saya sudah menyalakan api kompornya ya teman-teman. Jadi usus ditepung tidak boleh terlalu lama supaya keripik usus tidak keras. Kemudian aduk usus dan juga tepungnya dengan teknik seperti ini ya. Tidak perlu terlalu ditekan ya, karena jika ditekan itu biasanya mempengaruhi juga di kerenyahan ususnya. Pastikan seluruh ususnya sudah terbaluri tepung dengan merata ya. Jika semua ususnya sudah terbaluri tepung, kemudian kita ayak lalu langsung digoreng ya. Di tahap ini jangan sampai usus yang sudah dikasih tepung itu diendapkan ya, karena hasilnya sudah pasti keras. Kemudian goreng di api besar ya, pastikan minyaknya sudah panas.
Dan pastikan semua keripiknya terendam dalam minyak ya, supaya matangnya merata. Jika keripik usus udah mulai kaku atau udah mulai setengah matang, bisa dipindahkan ke penggorengan yang satunya ya. Kita menggunakan 2 kali penggorengan supaya keripik usus lebih renyah dan tampilannya jadi lebih cantik ya. Karena jika kita menggunakan 1 kali penggorengan, itu biasanya tepung yang rontok pada minyak itu akan menempel pada keripik usus yang sudah matang. Untuk penggorengan yang kedua ini jangan sampai terlalu panas ya teman-teman. Jadi untuk penggorengan yang pertama itu pastikan minyaknya benar-benar panas dan kita menggunakan api besar ya. Untuk penggorengan kedua kita menggunakan api sedang. Goreng sampai keripik ususnya matang. Keripik usus yang matang itu akan lebih ringan dan gelembung pada minyaknya akan berkurang ya. Oh iya, jika teman-teman ada saran maupun pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Nah, jadi ini keripik ususnya udah mulai terasa ringan dan gelembungnya juga udah berkurang. Ini berarti keripik ususnya udah matang. Maaf ya, untuk pencahayaannya agak sedikit gelap karena saya produksi di malam hari dan lampunya tidak terlalu terang. Selanjutnya bisa ditiriskan, dan jika teman-teman udah punya mesin peniris minyak, ini bisa langsung ditiriskan saat posisi panas seperti ini ya. Jadi supaya minyaknya itu benar-benar tiris dengan sempurna. Tapi jika teman-teman belum punya mesin peniris minyak, enggak apa-apa, ditiriskan biasa aja. Ini jika kita menggunakan peniris minyak itu biasanya keripiknya akan lebih renyah dan lebih tahan lama. Jika kita menggunakan mesin peniris minyak ini biasanya keripik bisa tahan lebih dari 6 bulan ya. Dan jika tanpa peniris itu biasanya keripik bisa tahan hingga 3 bulan, tergantung penyimpanan dan juga minyak yang kita gunakan ya. Jadi kalau untuk produksi pastikan kita menggunakan minyak yang berkualitas ya, untuk hasil yang lebih maksimal. Sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton juga video kami lainnya ya. Bye bye.